Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi Jumat ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, diberikan kemudahan rezeki, dan saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezeki, dikabulkan segala hajat, dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada video sebelumnya adalah video yang ke-31, Mutiara Ilmu yang ke-31, berisi tentang almar'atus solehah, istri yang solehah. Jadi kurang adil pula rasanya kalau tidak pula saya sampaikan bagaimana pula kriterianya menjadi suami yang soleh. Jadi kemarin video nomor 31 adalah ciri atau wanita soleha. Yang untuk hari ini Mutiara Ilmu yang ke-32 yang berisi tentang suami yang soleh. Para pemirsa yang berbahagia, bagi seorang istri, dia menginginkan seorang suami yang soleh. Nah, kalau apabila memiliki suami yang soleh, maka rumah tangga sakinah mawaddah itu akan dapat kita jumpai. Akan dapat terlaksana kalau memiliki suami yang soleh. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baiti jannati, kata Rasulullah, rumah tanggaku surga bagiku. Maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan kalau suaminya soleh, istrinya soleha. Nah, kalau yang tentang istrinya sudah kita terangkan kemarin, maka hari ini kita akan uraikan bagaimana kriteria seorang suami yang soleh itu. Nah, yang pertama adalah bertanggung jawab dalam memberikan nafkah. Ya. Jadi seorang suami yang baik itu menurut ajaran Islam adalah mereka yang selalu memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya itu. Jadi maksudnya seorang suami itu bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Kadang-kadang masih juga kita jumpai seorang suami tidak bertanggung jawab. Dibawa anak orang ke kampung jauh-jauh, bahkan ada juga kadang-kadang yang kawin lari, tahu-tahu dia tidak bisa memberikan nafkah. Anak tersebut, anak orang itu susah makan, terlunta-lunta di mana-mana, itu namanya suami yang tidak bertanggung jawab. Maka kita sebagai seorang suami, laki-laki sebagai pemimpin, bisa bertanggung jawab dalam segala hal terhadap istri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang suami yang soleh itu adalah taat beribadah. Wal qanitin. Qanut itu adalah laki-laki yang taat ibadah. Jadi bisa juga lakinya taat,
perempuannya juga taat. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang taat beribadah. Laki-laki je dulu, suami yang taat beribadah, rajin ke masjid, rajin melaksanakan puasa, ya, rajin membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Maka suami yang seperti itu akan dapat menjadi rumah tangganya memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, kalau bisa, umpamanya seorang suami itu tidak sempat pergi berjamaah ke masjid, hari hujan, ya segala macam ya keadaannya, maka dia boleh menjadi imam di rumah. Sang suaminya bisa jadi imam, istrinya di belakang dengan anak-anaknya. Setelah selesai sholat, sang suami pun berdoa. Setelah berdoa, sang istri pun datang meminta maaf kepada suaminya atas segala kesalahan. Sang suami juga meminta maaf juga, bahwa saya juga melakukan kesalahan. Alangkah bahagianya seorang soleh, suami yang soleh, istri yang soleh, anaknya juga soleh. Nah, kalau sudah seperti itu namanya adalah keluarga yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan. Para pemirsa yang berbahagia, itu yang kedua. Kriteria suami soleh yang ketiga adalah berperilaku baik dan sabar. Dalam surah An-Nisa ayat 19 Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, secara baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, sabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam berumah tangga itu kita saling menutupi kelemahan. Ya. Suami harus yang baik itu semampu memaklumi kekurangan yang dimiliki oleh istri. Demikian juga istri juga memaklumi kekurangan yang terjadi kepada suami. Kita tuh saling melengkapi. Tidak ada kita ini yang sempurna. Maka kita sebagai seorang suami hendaknya sabar dalam menghadapi tingkah laku istri. Kadang ada istri itu yang cerewet, ngomong terus saja, payah pula menghentikan ngomongnya. Ya, ada yang selalu sumpah serapah segala macam. Sabar kita menghadapi seperti itu. Sabar kita dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan. Nah, inilah seorang suami yang soleh, sabar, tahan uji, tahan banting dalam menghadapi gelombang-gelombang kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat, kriteria suami yang soleh selalu membimbing istri dan anaknya dalam hal agama. Ya, jadi dalam Al-Quran sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi dalam rumah tangga itu seorang suami itu mampu mendidik istrinya itu. Jadi bolehlah seorang suami itu mengizinkan istrinya itu untuk mengikuti pengajian-pengajian. Kalau tidak mampu kita memberikan ilmu, izinkan istri kita pergi mengikuti pengajian. Ini kadang-kadang ada juga suami itu melarang semuanya di rumah saja kadang-kadang. Tidak bisa keluar sedikit pun. Nah, itu sekali waktu bolehlah ajak istri kita itu ke masjid, ikuti pengajian-pengajian. Selalu kita membimbing istri anak kita dalam hal agama. Yang menjadi persoalan adalah kadang banyak pula lagi ilmu agama istri kita itu dari kita. Ya, lebih hebat ilmu agamanya lagi, lebih taat lagi istri tadi daripada suaminya. Yang demikian itulah yang membuat kita ini jadi persoalan. Segala-galanya istri kita yang unggul, ekonomi dia juga yang unggul, gajinya dia yang paling banyak, taatnya dia yang paling banyak, segala-galanya dia unggul. Disitulah titik persoalannya. Kadang-kadang wanita merasa dia yang paling hebat,
Itulah pangkal terjadi persoalan. Akibat apa? Akibat seorang suami tidak memiliki pengetahuan yang banyak dalam soal agama dan lain sebagainya. Maka seorang suami yang baik itu, yang ikhlas, yang soleh itu adalah suami yang memiliki wawasan ilmu agama, bisa diajarkan kepada anak-anaknya dan istrinya. Pandai ngaji, ya, bawa dia ke masjid untuk mengikuti berbagai pengajian. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir selalu mendoakan kebaikan bagi istri dan anaknya. Jadi dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah berfirman, "Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang yang berkata, "Ya Rabb, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam atau panutan bagi orang-orang yang bertakwa." Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seorang suami yang soleh itu selalu berdoa. Hidup kita ini tidak bisa kita terlepas daripada kekuatan yang namanya kekuatan yang maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah supaya Allah dapat, dan hendaknya kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan kebaikan, Allah membimbing anak dan istri kita, Allah memberikan, menunjukkan jalan kepada kita, jalan-jalan kebaikan. Doa seorang suami yang soleh, doa daripada seorang ayah yang taat untuk keluarganya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sejarah-sejarah para nabi, bagaimana seorang Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi habli minas solihin." Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Begitulah selalu seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang selalu berdoa untuk kebaikan anak dan istrinya. Inilah 5 kriteria seorang suami yang soleh. Mudah-mudahan para suami, para kita laki-laki ini hendaknya menjadi suami yang soleh. Dan sebenarnya masih ada kriteria lainnya yang diberikan oleh para ulama kita, bahwasanya seorang suami yang soleh itu sebenarnya masih ada tambahan satu lagi, yaitu setia, tidak menyimpang, tidak lagi jajan di luar. Ini kadang-kadang masih banyak kita jumpai seorang suami yang suka jajan di luar, dalam arti melupakan istrinya, terpesona menengok wanita lain, akhirnya terpengaruh di luar. Maka dalam hal ini hadis Nabi riwayat At-Tirmizi, "Iza ra'a ahadukum ra'atan fa'jabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha mislallazi ma'aha." Jika engkau melihat seorang wanita lalu ia memikat hatimu, segeralah datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu itu memiliki seluruh hal yang ada seperti yang ada pada wanita yang kamu lihat itu. Para pemirsa yang berbahagia, jadi kita sebagai seorang suami itu harus setia, jangan terpesona pula kita melihat kecantikan wanita di luar itu. Maka Nabi mengatakan, pergilah pulang ke rumah, jumpai istrimu. Cuma yang menjadi persoalan adalah kalau kita jauh merantau. Itulah. Disitulah peranan iman kita. Jauh merantau di negeri orang. Maka jangan kita pergi lama-lama, pergi merantau itu. Jangan lama-lama. Paling lama 3 bulan lah paling lama. Kenapa? Karena itu akan dapat nanti menjadi persoalan daripada suami istri kita di rumah. Kita khawatirkan ketidaksetiaan kita. Inilah yang tambahannya dari yang 5 tadi, bahwa seorang suami yang soleh, seorang laki-laki yang soleh, dia setia kepada suami, pada istrinya, tidak lagi mencari wanita lain selain daripada istrinya. Inilah yang dapat kita sampaikan sebagai mengimbangi materi sebelumnya untuk kita laki-laki atau para suami. Dan saya mendoakan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dalam mencari
dan melangsungkan kehidupan kita ini di bawah kendali ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.